Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam harmoni. Saya Dr. Devi Aryawan, mahasiswa pendidikan geografi dalam PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3. Silakan menonton video pembelajaran saya. Terima kasih. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan dulu. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Tentunya sehat ya. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Menundukkan kepala sejenak, meminta keselamatan dari Tuhan. Untuk doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Pastinya Bapak akan mengabsen kehadiran hari ini. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ini. Ya, semua ya, berarti semua bisa datang ke sekolah, semua bisa sehat. Ya? Semua hadir ya? Lanjut. Untuk anak-anak, dipersilakan keluarkan buku geografinya dan perlengkapan yang mendukung pembelajaran geografi hari ini. Untuk buku-buku selain buku geografi jangan dikeluarkan. Untuk handphone silakan ditaruh di pojok meja kalian. Sudah? Sudah anak? Oke. Selanjutnya untuk meningkatkan motivasi kita ya, biar kalian tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Untuk pembelajaran geografi dan tetap semangat. Mari kita dulu meneriakkan yel semangat satu. Ya. Kita semua hafal yel semangat satu ini ya. Oke. Yel dipimpin oleh Heri. Silakan Heri. Untuk anak-anak yang lain silakan berdiri. Kita baca semangat kita dulu ya. Yel semangat satu. Siwar everybody. You are cha-cha-cha. Siwar everybody. You are cha-cha-cha. Ups and down. Ups and down. Ups and down. Ups and down. Siwar semangat satu bisa. Oke, good. Ya, berarti kalian masih semangat ya. Silakan duduk kembali ya. Oke. Untuk anak-anak, Bapak ingatkan untuk pembelajaran sebelumnya, siapa yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Oh ya, Arti silakan. Ya. Baik Pak, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan terkait materi sebelumnya, yaitu adalah pembagian flora dan fauna di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri, kalau sudah menjelaskan kemarin, Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah Pak, atau 3 pembagian flora dan fauna. Dari ketiga pembagian ini dipisahkan oleh namanya garis Weber dan Wells Pak. Jadi bagian ini ada 3 Pak. Di bagian barat itu lebih ke flora dan fauna Asiatis, dan juga di bagian tengah itu dari keduanya Pak, dari antara Asiatis dan Australis, dan juga ketiga di bagian timur di Indonesia itu lebih ke flora dan fauna itu di Australis. Jadi Pak, untuk pulau-pulaunya atau pembagiannya di wilayah barat itu seperti Pulau Sumatera sebagai Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa dan Bali, itu maksudnya ke barat Pak, atau pembagian lebih ke zona Asiatis. Dan juga yang ketiga itu ada Nusa Tenggara Barat, Pulau Sulawesi itu maksudnya ke tengah Pak, atau di antara Asiatis dan Australis. Dan juga yang ketiga, pembagian yang ketiga itu lebih ke Australis sampai seperti Pulau Papua, Pulau Maluku
dan juga Pulau Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Pak. Ya, good. Silakan nanti duduk. Itu pembelajaran kita sebelumnya ya. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang tiga bab ya, yaitu yang disebutkan dari Ardi itu adalah flora dan fauna, yaitu adalah poros maritim dunia dan sumber daya alam ya. Itu materi kita sebelumnya. Untuk materi yang sekarang itu kita belajar tentang manusianya, yaitu kita belajar tentang dinamika kependudukan atau dinamika penduduk. Nanti kita akan membahas materinya itu tentang pengertiannya, faktor-faktornya, sumber datanya dan mobilitas penduduk. Ya. Sebelum lanjut ke materi, sebelum Bapak menjelaskan ke materi selanjutnya, Bapak dulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama itu adalah menganalisis dinamika kependudukan. Yang kedua itu adalah menganalisis mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Ya, ya seperti itu. Lanjut, Bapak akan menjelaskan materi tentang dinamika kependudukan. Ya, oke. Yang pertama, Bapak itu akan menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Ya, sebelum masuk ke materi dinamika penduduk, Bapak dulu menjelaskan penduduknya. Ya, penduduk adalah orang yang menetap di suatu wilayah tertentu dan memiliki identitas atau memiliki tanda bukti seperti KTP, SIM, ya, KK, dan paspor. Itu pengertian dari penduduk. Lanjut, Bapak akan menjelaskan dinamika penduduk. Kalau dinamika penduduk artinya adalah atau diartikan sebagai perubahan jumlah penduduk, itu berusaha berubah, itu bisa berkurang, ya. Dan kondisi penduduk dari waktu ke waktu di wilayah tertentu. Itu pengertian dari dinamika penduduk. Bapak ulang lagi, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dan kondisi penduduk dari waktu ke waktu dalam wilayah tertentu. Maksudnya di sini jumlahnya, perubahan jumlah penduduk itu bisa berkurang, itu bisa bertambah, anak-anak. Ya, kalau kondisi penduduknya itu bisa berubah sifatnya, kondisi wilayahnya, itu disebut dengan dinamika penduduk. Baik? Ya, apa lanjut ya? Lanjut ke materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah kelahiran. Yang kedua itu adalah kematian. Yang ketiga yaitu adalah migrasi penduduk. Ya, kalau kelahiran itu diartikan sebagai bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah, diartikan sebagai bertambahnya jumlah penduduk, itu disebut dengan kelahiran. Ya, kalau kematian itu diartikan sebagai berkurangnya jumlah penduduk dikarenakan ada 2 faktor. Ya, yang itu yang pertama itu faktor tingkat kematian kasar atau crude death rate dan tingkat kematian khusus atau age specific death rates. Ya, itu diartikan pengertian dari kematian. Yang ketiga itu adalah migrasi penduduk. Migrasi penduduk diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Ya, migrasi itu bersifat permanen dan non permanen. Itu pengertiannya. Ya, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dan kematian dan migrasi itu ada juga, anak. Ya, kalau kalau kelahiran itu faktornya yang mempengaruhi ada beberapa, tapi Bapak ambil 3 saja, yaitu yang pertama pernikahan usia dini. Ya, yang kedua itu kurangnya pemahaman terhadap program pemerintah yaitu KB. Ya, yang ketiga yaitu adalah masihnya masyarakat yang memiliki pemikiran terhadap banyak anak, banyak rezeki. Itu yang mempengaruhi faktor kelahiran. Ya,
faktor kematian. Kenapa faktor kematian itu tingkatnya besar? Ya, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yaitu yang pertama itu adalah kurangnya pemahaman terhadap kesehatan, ya. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kehidupan. Itu yang mempengaruhi faktor-faktor kematian. Yang ketiga itu adalah faktor migrasi. Faktornya yang mempengaruhi itu ada beberapa juga. Yang pertama itu karena ingin memiliki faktor pekerjaan, ya, faktor kesehatan, faktor usia juga bisa mempengaruhi migrasi atau perpindahan penduduk, ya. Yang paling utama sih faktor pekerjaan, ya, itu yang sangat mempengaruhi perpindahan penduduk, ya. Oke, paham? Paham tentang penjelasan Bapak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk? Oke, Bapak lanjut. Ini salah satu data dari pemerintah, ya, itu data angka kelahiran dan kematian penduduk proyeksi ini Bappenas, ya, ini dari tahun 2010 sampai dengan 2035. Kalau yang warna kuning itu angka kelahiran, kalau di sini kematiannya itu angka diwarnakan dengan angka merah, yang warna merah, ya. Bisa kalian lihat di depan, itu kalau di Indonesia itu angka kelahiran itu setiap tahun itu menurun, anak-anak, ya. Kenapa seperti itu? Kan seperti Bapak bilang tadi, ya, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau kematiannya itu kalau di Indonesia itu semakin meningkat, diprediksi oleh, ini cuma data saja, ya. Ini data proyeksi Bappenas, ini tahun 2010 sampai dengan 2035, ya. Oke, Bapak lanjut, ya. Oke, lanjut. Dinamika penduduk itu sangat tergantung dengan hal ini, anak-anak. Itu sumber data kependudukan. Dinamika penduduk itu kalau tidak ada data tidak akan dikatakan real atau nyata, ya. Itu harus ada data kependudukan. Wajib hukumnya setiap memiliki data kependudukan yang akurat. Data kependudukan tersebut dapat diperoleh melalui 3 hal, anak-anak, yaitu sensus, survei, dan registrasi, ya. Itu. Yang pertama, Bapak jelaskan itu adalah sensus, anak-anak. Sensus penduduk, penjelasannya. Yang pertama itu adalah pengertiannya, ya. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu, ya. Itu pengertiannya. Untuk tujuannya mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu, ya, mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk di setiap wilayah, ya. Yang ketiga itu mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang lainnya. Yang keempat itu sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional. Itu tujuan dari sensus, ya. Lanjut, jenis sensusnya. Kalau jenis sensus itu ada 2, anak-anak. Itu berdasarkan tempat tinggal dan berdasarkan cara pengisiannya, ya. Kalau berdasarkan tempat tinggal itu de facto dan de jure. Kalau de facto itu untuk orang yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut. Kalau de jure itu diperuntukkan atau sensus atau pendataan diperuntukkan untuk orang yang hanya sementara tinggal di tempat tersebut. Itu, ya. Jenis yang kedua itu berdasarkan pengisiannya. Itu convenser dan householder. Nah, kalau convenser itu hanya diberikan pertanyaan saja, dia tidak datang ke rumahnya. Kalau householder itu langsung ke tempatnya. Itu, ya. Lanjut. Keunggulan dari sensus. Keunggulan dari sensus itu ada yang pertama, kalau keunggulan sensus itu banyak, anak-anak, tapi cuma Bapak ambil 2 saja yang paling tinggi, ya. Yang pertama itu adalah jumlah
penduduk yang tercatat adalah penduduk yang betul-betul memiliki bukti kependudukan secara sah dalam pemerintahan. Ya, yang kedua itu jumlah penduduk yang tercatat adalah real di suatu tempat. Ya, itu keunggulannya. Untuk kelemahannya, penduduk yang tidak memiliki bukti tanda kependudukan atau KTP itu tidak bisa tercatat. Ya, contohnya kalau ada di rumah kalian yang tidak memiliki KTP itu tidak akan tercatat. Itu kelemahan dari sensus. Ya, kalau yang kedua itu adalah kemungkinan percatatan 2 kali. Ya, itu kelemahannya itu dicatat bisa 2 kali. Petugas sensus itu bisa 2 kali datang ke rumah kalian, ya, atau penduduk-penduduk setempat. Makanya pencatatannya bisa 2 kali. Ya, ini penjelasan dari sensus. Lanjut. Data kependudukan yang kedua adalah survei. Ya, survei penduduk. Pengertiannya, survei penduduk merupakan salah satu metode pengumpulan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi, ya, atau ekonomi dengan cara penarikan sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Ya, tadi kan Bapak menjelaskan sensus. Kalau sensus di seluruh wilayah. Kalau sampel hanya di wilayah satu saja, itu mencerminkan wilayah lainnya. Contohnya di sini di Kuto saja, itu mencerminkan daerah Kobokan, daerah Sebinya, itu dia mencerminkan daerah lain. Itu survei. Perbedaannya sama sensus. Ya. Kalau jenis-jenis sensus itu ada 3. Yang pertama itu survei bertahap tunggal. Ya, ini merupakan survei untuk menjaring data peristiwa demografi dengan cara mengajukan pertanyaan saja. Ya. Yang kedua itu survei bertahap ganda atau multi ground. Ya, dilakukan melalui kunjungan kepada responden. Ini survei yang langsung ke tempatnya. Ya. Yang ketiga survei bertipe kombinasi. Kalau survei bertipe kombinasi ini gabungan antara survei tunggal dengan survei ganda. Jadinya maksudnya di sini adalah survei tunggal dan survei ganda digabungkan. Jadi otomatis survei yang kombinasi ini adalah memberikan pertanyaan dan langsung datang ke rumahnya. Ya, lanjut. Itu contohnya survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas. Yang kedua itu adalah survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Itu contoh. Ya, paham? Dari segitu penjelasan Bapak tentang sensus dan survei. Paham? Paham. Lanjut. Materi yang ketiga yang dari registrasi sumber data kependudukan itu adalah registrasi penduduk. Ya. Bisa diartikan sebagai registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Ya, pendataan secara langsung ini, ya. Mendata semua komponen dari data seseorang tersebut, itu disebut dengan registrasi. Ya, oke. Paham? Oke, paham tentang penjelasan Bapak dari dinamika penduduk, pengertiannya, faktor-faktornya, dari sumber data kependudukan, itu paham? Paham ya. Lanjut. Oke, sorry. Lanjut. Oke. Lanjut, materi yang ketiga adalah mobilitas penduduk adalah, ya. Pengertiannya, mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah geografis ke wilayah lainnya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dengan kata lain, mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis ke dalam unit geografis lainnya. Mobilitas penduduk perpindahan penduduk dari wilayah tertentu ke wilayah lainnya.
Ya, itu ada bagian-bagiannya banyak sekali anak-anak mobilitas penduduk. Itu ada transmigrasi, urbanisasi, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu mobilitas penduduk, ya. Pasti kalian pernah mendengarkan urbanisasi, transmigrasi itu pasti pernah mendengarkan, ya. Ya. Lanjut, jenis-jenis mobilitas. Jenis mobilitas itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama adalah mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Ya, kalau pengertiannya itu mobilitas vertikal itu bisa diartikan sebagai semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial. Ya, maksudnya di sini adalah perubahan meningkatkan status sosialnya. Contohnya itu bisa dicontohkan seorang buruh tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang. Itu meningkatkan atau mengubah status sosialnya maksudnya di sini. Ya. Seperti itu. Contohnya ada petani berubah jadi pilot kayak gitu, berubah menjadi pekerjaan menjadi seorang pedagang, itu maksudnya disebut dengan mobilitas vertikal. Ya. Sedangkan mobilitas horizontal bisa diartikan sebagai semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Ya, ini maksudnya adalah perpindahan penduduk dari tempat lain, dari tempat satu ke tempat lainnya. Itu melewati batas wilayah. Ya, dari desa ke kota, dari kota ke desa, dari kabupaten ini pindah ke kabupaten ini, itu disebut dengan mobilitas horizontal. Ya, paham tentang penjelasan Bapak dari awal penjelasan dari dinamika penduduk sampai mobilitas penduduk? Paham? Paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak, ya. Jika tidak, sekarang Bapak akan putar video pembelajarannya. Ya, silakan disimak. Kurang lebih videonya itu ada 8 menit. Silakan disimak, dicermati dan didengarkan dengan baik. Nanti dipakai untuk pembahasan masalah di kelompok. Seperti itu. Ya. Ini sebagai sumber kalian di pembahasan kelompok kalian. Oke, silakan cermati dan amati dengan baik. Jadi poin aja, unitnya hingga 50 juta, se-fleksibel itu. Top up dompet digital bisa terus pakai Juko. Kredit digital cepat cair. HIV status, visit our website at tanyahiv.org. Hai sahabat Geovolkan, kali ini kita akan belajar tentang permasalahan dinamika penduduk. Sebelum itu, yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel kita terlebih dahulu. Setiap negara mempunyai masalah di bidang kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi suatu negara cenderung berbeda dengan negara yang dihadapi negara lain. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki masalah-masalah kependudukan yang cukup serius dan harus segera diatasi. Permasalahan-permasalahan dinamika penduduk dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah penduduk yang bersifat kuantitatif atau jumlah. Ini terdiri dari jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, dan persebaran penduduk tidak merata. Mari kita bahas permasalahannya satu persatu, mulai dari jumlah penduduk yang besar. Penduduk dalam suatu negara menjadi faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan karena menjadi subjek atau objek pembangunan. Masalah jumlah penduduk yang besar diantaranya adalah: pertama, jumlah penduduk Indonesia menempati nomor 4 di dunia. Data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa. Diproyeksikan pada 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Tentu saja menjadi masalah yang cukup rumit. Pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakatnya. Dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas, masalah ini sulit diatasi sehingga berakibat seperti masih banyaknya penduduk kekurangan gizi makanan dan timbulnya pemukiman kumuh. Kedua, penyediaan lapangan kerja.
sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta fasilitas sosial lainnya. Dengan kemampuan dana yang terbatas, masalah ini cukup sulit diatasi. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan peran serta sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk cepat. Secara nasional, pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 sampai tahun 1971, pertumbuhan penduduk sebesar 2,1% per tahun. Tahun 1971 sampai tahun 1980 sebesar 2,32% per tahun. Tahun 1980 sampai tahun 1990 sebesar 1,98% per tahun. Dan periode tahun 1990 sampai tahun 2000 sebesar 1,6% per tahun. Dan periode tahun 2000 sampai tahun 2010 sebesar 1,49% dan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang akan mengakibatkan berbagai permasalahan baik lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata, baik persebaran antar pulau, provinsi, kabupaten maupun antara perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh, Pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya kurang lebih 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia, dihuni lebih kurang 60% penduduk Indonesia. Akibat dari tidak meratanya penduduk, yaitu luas lahan pertanian di Jawa semakin sempit. Lahan bagi petani sebagian dijadikan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia. Sebagian besar tanah di luar Jawa dibiarkan begitu saja tanpa ada kegiatan pertanian. Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara. Persebaran penduduk antara kota dan desa juga mengalami ketidakseimbangan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Urbanisasi yang terus terjadi menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk di kota yang luas wilayahnya terbatas. Pemusatan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti munculnya permukiman liar. Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. Terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. Timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain. Selanjutnya, masalah penduduk yang bersifat kualitatif. Yang pertama, tingkat kesehatan. Meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Indikator untuk melihat kualitas kesehatan penduduk adalah dengan melihat angka kematian dan angka harapan hidup. Angka kematian yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikannya penduduk di negara-negara yang sedang berkembang relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju. Demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia disebabkan oleh pendapatan per kapita penduduk rendah, sehingga orang tua tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah sebelum selesai. Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada seperti jumlah kelas, guru, dan buku-buku pelajaran. Ini berakibat tidak semua anak usia sekolah tertampung belajar di sekolah. Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, sehingga banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Dampak yang ditimbulkan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan terhadap pembangunan adalah rendahnya penguasaan teknologi maju, sehingga harus mendatangkan tenaga ahli dari negara maju.
Keadaan ini sungguh ironis, di mana keadaan jumlah penduduk Indonesia besar, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan tenaga ahli yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Munculnya pemukiman kumuh sebagai dampak permasalahan kependudukan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Indonesia tidak termasuk negara miskin, namun jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 menurut catatan BPS meningkat. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Banyak negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi. Sekian penjelasan tentang permasalahan dinamika penduduk. Jangan lupa like, subscribe, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, itu video pembelajaran kali ini. Selanjutnya, mari anak-anak silakan bentuk kelompok, itu jumlahnya 3 sampai 5 orang. Silakan mencari kelompok kalian. Kalau itu pakai kelompok yang kemarin atau pembelajaran minggu sebelumnya kita buat ya. Silakan untuk anak-anak duduk dengan duduk. Dan mohon duduknya berhadapan dengan kelompok biar ya. Oke, sudah ya. Untuk hari ini Bapak akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Ini ada masalah yang Bapak berikan kepada kalian. Silakan dicermati, cari solusinya, cari masalahnya apa, itu persoalan. Ya. Nanti kalau belum paham, silakan tanyakan ke Bapak. Ya. Oke, silakan kerjakan, bahas dengan kelompok kalian. Itu waktunya Bapak kasih kurang lebih 10 menit. Silakan dibuat. Silakan aturannya yang membuat. Oke, berarti kan udah. Untuk masalah yang Bapak akan berikan itu di LKPD semua udah ada lembarnya ini. Udah ya. Itu masalahnya ada peta persebaran penduduk di Indonesia. Nah, itu ada sangkut pautnya juga dengan video pembelajaran tadi ya, Pak. Ya. Silakan itu analisislah gambar di bawah ini. Analisislah masalah, penyebab dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Itu ada kertas kosong di sana, silakan dibuat ya. Nanti sehabis kalian presentasi dikumpulkan ke Bapak. Ya, silakan dibuat. Di sini ya. Di sini nanti itu hasilnya ya.
kamu. Ya. Dan ingat kalau kalian mencatat video masalah-masalah yang terjadi di video tadi, pasti kalian cepat untuk mendapatkan ini. Kalau di Indonesia sudah dilihat dari gambar tersebut, kalau pada cermati apa sih sebenarnya itu? Kalau gambaran dia ini masalahnya apa? Kalau di Indonesia sih masalahnya pasti kepada penduduk dari jumlah dari gambar dari pembelajaran pemberikan itu pasti tidak. Ya. Oke, cukup ya waktunya 10 menit. Ini kelompok analisa, untuk kelompoknya kita gimana? Apa? Ini kalau dia ada di gambarnya, kalau di Jawa itu merah, itu kan ada translasinya. Kalau ini mesti ya, itu masalahnya apa saja? Itu di video yang Bapak berikan tadi itu ada satu pautnya dengan ini. Kalau Bapak gambar dari bulan, apakah persebaran kita pasti kalau pada penduduk berapa sih itu masalah satu. Masalah kedua itu tidak merata. Kalau tidak merata, harus di Jawa aja terus di bangunan fokus di Jawa saja, kesehatan fokus di Jawa saja, untuk tempat lain kemungkinan Pak. Ya, sekarang dari waktu semuanya ya. Nanti sehabis kalian selesai mengerjakan tugasnya atau diskusi kelompoknya, pilih 2 orang teman kalian untuk presentasi. Ya, ada 4 kelompok di sini, nanti pilih 2 orang. Gimana Adi udah dapat? Cari solusinya. Solusinya apa? Silakan cari sumbernya di internet bisa, di buku paket yang bisa, ya. Manfaatkan situasi yang ada, belajar yang ada, ya. Solusi. Pakai bahan yang terakhir, ya. Kelompoknya Ardi, kelompoknya Reva gimana? Masih lari? Kalau dilihat dari gambar yang Bapak berikan atau video yang Bapak berikan itu ada sangkut pautnya dengan video yang tadi. Ya, bisa sumbernya kalian cari di internet. Ya. Gimana? Sudah dapat semuanya?
Itu anak-anak ada yang bertanya tentang masalahnya? Ada? Oke, tapi apa sih masalahnya? Ingat ada tiga masalah kan? Itu masalah solusinya. Ya. Waktunya 5 menit ya untuk ini kelompoknya. Tapi soalnya ada kelompok nanti. Amatin ya. Ingat itu masalah dulu biasanya baru ketiganya masalah kedua baru solusinya ya. Kalau itu bisa tuh ya. Masalahnya ini ya. Nanti yang apa yang masalah
Semua terus dari solusi solusi kan? Berapa di sini? 10. Tiga ini sih 1, 2, 3. Ya balik ini. Itu solusinya bisa dimasukkan ke sana. Maksudnya dalam adanya solusi bisa Untuk pilih kan karena di mana bisa. kantong saya penyebabnya itu sudah nah itu solusinya tak sih. Gimana gitu dah? Udah sampai mana? Oke, untuk kelompok 1, kelompoknya Ardi, siapa yang nanti yang maju? Sama Eri. Ya. Untuk kelompok Nongka, Nongka nama Mas Tawul. Ini kelompoknya Novi, Chelsea. Oke, kelompoknya Reva. Deta. Oke, waktunya lagi 2 menit. Silakan dirangkumkan, diselesaikan, dan nanti kelompok yang maju bisa ke depan. Oke, yang maju seperti biasa ada pembukaan seperti itu ya. Cara mengatasi gue baca dosen tulis yang apa itu membangun tulis kayak ini
kebetulan. Di LKPD ditulis nama kelompoknya. Isi itu di LKPD yang depan itu di nama kelompok. Nanti ini dicatat. Ya. Kamu dipindahin di kuasanya. Jadi kalau mereka kebanyakan dari sini, harus pindah di sini berarti. Oke, waktunya lagi 1 menit. Silakan persiapkan dirinya untuk maju ke depan. Ya. Iya, baca aja lah. Panjang tuh. Jadi dua, jadi sampai kita tadi baca. Nanti yang ini ya. Omongan kita omongan ini. Yang 114. Ya, sudah? Oke. Untuk kelompoknya Ardi, silakan maju ke depan untuk presentasi kelompok. Menyajikan hasil masalah yang sudah didapat. Ya, oke. Untuk kelompok lain, silakan perhatikan dengan baik dan siapa tahu nanti kalian belum paham, silakan ditanyakan. Ya, oke. Dipersilakan untuk kelompok Ardi. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada Bapak Devi selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ini di sini kami akan melaporkan dari hasil diskusi dari kelompok 1. Sebelum saya ingin melanjutkan laporan saya ingin untuk perkenalkan diri. Jadi saya Ardoan Ahmad dari absen 1 di kelas 11 depan. Teman saya. Dan saya ikut dari Purnama Sidi absen 13 dari kelompok 1. Jadi untuk tadi ada diserahkan tugas dari Bapak Devi yaitu persebaran penduduk yang tidak rata yang ada di Indonesia. Jadi kita disuruh menganalisis masalah, penyebab dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Dari hasil diskusi kami, permasalahan yang terjadi yang pertama adalah persebaran jumlah penduduk tidak merata menimbulkan ketergantungan kepada satu wilayah Indonesia. Di Indonesia, contohnya di Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa, tadi sebutkan Bapak Devi, dari jumlah penduduk Indonesia, 60% diantaranya itu tinggal atau menetap di Pulau Jawa. Jadi karena ini fasilitas di Pulau Jawa dan fasilitas yang berada di Pulau Jawa itu sangat berbeda. Dan juga ini bisa menimbulkan ketergantungan dari suatu wilayah itu sendiri dan juga dari fasilitas pendidikan, fasilitas umum ini juga tidak merata dan menimbulkan keterkaitan atau ketergantungan dalam suatu wilayah. Dan juga untuk penyebabnya itu adalah urbanisasi ataupun perpindahan dari desa ke kota yang semakin meningkat. Dan juga di sini yang kedua fasilitas solusinya yaitu agar persebaran penduduk bisa merata, kita harus mengembangkan fasilitas industri atau lapangan pekerjaan di wilayah yang persebaran penduduknya sedikit dan membuka lapangan pekerjaan atau menawarkan lapangan pekerjaan ke wilayah penduduknya yang banyak. Itu adalah solusi yang bisa disadarkan dari kita sendiri. Selanjutnya teman saya menjelaskan solusi atau program pemerintah yang sudah dijalankan sampai sekarang akan dibacakan oleh teman saya. Jadi yang pertama yaitu transmigrasi umum yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Lalu ada transmigrasi spontan yang seluruh pembiayaannya ditanggung sendiri. Yang ketiga ada transmigrasi sektoral yang dilakukan untuk hal-hal tertentu seperti terjadi bencana alam, pengangguran, dan tunawisma. Yang keempat ada transmigrasi lokal, adalah transmigrasi yang penduduk dalam provinsi yang sama. Lalu ada transmigrasi bedol desa
yang memindahkan seluruh penduduk desa beserta perangkat desa, yaitu penjabat pemerintah desa yang bersangkutan. Mungkin dari kami laporannya cukup. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, silakan untuk kelompok yang lain. Ada yang ingin membahas mungkin? Silakan, angkat tangannya. Ayo, silakan. Kelompoknya Okta, kelompoknya Novi, sama kelompoknya Eva. Silakan, ada pertanyaan? Oke, Ara ya. Silakan, Ara, ada pertanyaan mungkin? Dalam peta di sini kan, di sini Jakarta itu digambarkan sebagai warna merah budaya, di mana 600 sampai 800. Nah, dalam beberapa tahun ke depan, terutama 2024, Jakarta akan dipindahkan ibu kota menjadi di Kalimantan Timur. Apakah itu akan berdampak kepada kepadatan penduduk di Kalimantan Timur ke depannya? Oke, silakan. Baik, izin menjawab. Jadi pertanyaan adalah di kota Jakarta atau ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan atau program pemerintah yaitu IKN, perpindahan dari ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Dari hasil diskusi kami tentunya ini bisa merubah atau menyamaratakan jumlah penduduk Indonesia karena di Pulau Jawa ini kan lebih dari 60% jumlah penduduk. Dengan adanya program ini bisa membuat Indonesia itu semakin rata jumlah penduduknya yang udah kayak banyak di Pulau Jawa bisa disamaratakan di Pulau Kalimantan. Terlebih di Pulau Kalimantan ini sangat besar dan juga ini bisa membuat ibu kota Jakarta lebih baik tentunya, dan juga ini bisa menambah lapangan pekerjaan dan juga bisa mengurangi tingkat pengangguran dari jumlah Indonesia yang banyak itu sendiri. Terima kasih. Oke, good. Ada yang lain lagi? Silakan. Tadi kan udah disebut pengertian urbanisasi ya. Pertanyaan saya, apa sifat dari urbanisasi dari kota? Dari kota, dari desa ke kota. Oke, silakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi. Urbanisasi dari kota ke desa bisa dari desa ke kota. Dari desa ke kota. Desa ke kota bisa menyebabkan penyebaran penduduknya tidak merata karena di kota itu sudah banyak penduduk-penduduk yang sudah bekerja di sana, dan jadi penduduk yang di desa itu jika pindah ke kota maka semakin sempit ini kotanya. Mau izin nambahin, dan ada yang pemikiran masyarakat Indonesia yang tentunya jika kerja di kota itu sangat mungkin atau sangat menguntungkan, ini juga bisa menimbulkan tetap tidak pemerataan penduduk, dan juga kita tentunya bisa didukung dengan solusinya, bisa didukung dengan program Indonesia Sekarang, yaitu tentang perpindahan dari kota yang padat penduduk dan dengan yang tidak padat penduduk, seperti yang sudah dijelaskan oleh Nara tadi juga. Dengan adanya program pemerintah dari pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan ini adalah sebuah program yang sangat bagus dan tentunya bisa menyamaratakan fasilitas di Indonesia. Terima kasih. Oke, good. Boleh tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, lanjut ke kelompoknya Okta. Silakan perwakilannya. Okta dan Nawastalo. Ya. Kan? Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 2. Nama saya Dr. Trisna Octaviani, absen 26 dan nama saya Joel Putra Astawa, absen 15. di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan dari gambar yang diangkat ini. Jadi, dari gambar di atas kami menemukan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi penduduk yang besar sehingga menjadi sangat padat. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa dan merupakan negara terpadat nomor 4 di dunia. Hal ini disebabkan oleh faktor kelahiran atau mutabilitas yang tidak terkendali. Kedua, persebaran penduduk tidak merata. Penduduk di Indonesia sangat padat. Dari peta tersebut dapat kita lihat bahwa persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Hal ini disebabkan karena Pulau Jawa menjadi pusat kota dan daerah industrial yang menyebabkan masyarakat desa bermigrasi ke daerah tersebut atau yang disebut urbanisasi. Untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Solusi dari
masalah-masalah tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Asal. Baik, solusi dari masalah di atas bisa kita lihat dengan cara pertama kita melakukan pemilihan program KB atau keluarga berencana untuk mengontrol tingkat kelahiran di Indonesia. Lalu yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Lalu yang ketiga, kita menambahkan jumlah tenaga pendidikan di semua jenjang pendidikan. Yang keempat, menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat kelengkapan lainnya di wilayah terpencil. Baik, itu merupakan solusi dari masalah yang ada di petanya. Jadi ada yang bertanya? Oke, silakan untuk pertanyaan. Kelompok 3, Agus. Terus, Bagaimana hubungan antara dinamika kependudukan dengan lingkungan hidup? Hubungannya itu bisa pastinya adanya pencemaran lingkungan. Nah, terus kan itu penduduknya bertambah, jadi itu merupakan akan terjadinya kerusakan hutan karena berdalih menjadi pemukiman hutannya. oke, intinya dia pemanfaatan lingkungan yang berubah ya. Awalnya itu lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri. Oke, udah, yuk, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya para pemerhati. Atau kelompoknya Rafika. Siapa yang maju? Chelsea sama Nara ya. Silakan. Anggaran Jali. Oh, selesai. Halo semua teman-teman IPA 6, saya dari kelompok 3, nama saya Nomadatan Surbona, dan teman saya. Saya Kadek Sosialia. Di sini kami akan menjelaskan terkait masalah dinamika penduduk Indonesia yang akan dibacakan oleh saksi. Berdasarkan peta persebaran penduduk di Indonesia digolongkan berdasarkan jumlah dan warna. Masalah dinamika penduduk, beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contohnya Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Penyebab dinamika penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, arus urbanisasi tinggi. Yang terakhir, menurunnya kualitas penduduk. Dan yang terakhir itu ada solusi dari masalah dinamika penduduk itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur seperti jalan, transportasi publik, dan akses ke air bersih dan sanitasi akan membantu mengurangi tekanan pada daerah yang padat penduduk. Hal ini akan memungkinkan penduduk untuk lebih merata ke seluruh wilayah. Yang kedua ada mendorong pemindahan penduduk. Mendorong pemindahan penduduk di daerah yang padat penduduk ke daerah yang lebih sepi. Penduduknya dapat membantu mengurangi tekanan pada daerah yang padat penduduk. Ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada penduduk untuk pindah ke daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi. Yang terakhir ada peningkatan pendidikan. Peningkatan pendidikan bisa dilakukan dengan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu meningkatkan kesempatan kerja dan juga mobilitas sosial. Hal ini dapat mengurangi tekanan pada daerah yang padat penduduk dengan memberikan alternatif bagi penduduk untuk mencari pekerjaan di luar daerah yang merata. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 3. Jika ada yang bertanya, waktu dipersilakan. Oke, silakan. Ada penanya ya? Gary, ya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jika terjadi masalah persebaran penduduk, bagaimana cara kita mendata persebaran penduduk tersebut? Dan apakah fasilitas yang sudah ada di Indonesia cukup untuk mengatasi masalah persebaran penduduk di Indonesia? Ya. Oke.
Oke. Untuk jawabannya jadi yang pastinya bisa dilakukan yang pertama tuh kan sudah dijelaskan di video tadi ya. Yang pertama ada sensus penduduk dan teman-temannya. Untuk fasilitasnya sendiri sudah pasti sangat kurang di Indonesia. Secara kepadatan penduduk di Indonesia itu tidak merata sama sekali, terutama pada Pulau Jawa itu sangat padat. Dibandingkan dengan Pulau Kalimantan yang masih penduduknya kurang. Ya. Jadi terima ya. Ya. Oke, lanjut apa? Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam waktu singkat itu disebut apa? Silakan. Kalau nggak bisa dibantu dengan kelompoknya. Oke, kelompoknya Lara, kelompoknya Novita bisa membantu. Oke, silakan. Kalau bisa membantu, silakan Novita berdiri. Jadi izin menjawab dari pertanyaannya Okta adalah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dalam waktu singkat itu disebut dengan ledakan penduduk. Terima kasih. Terima. Oke, ya, good. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, bisa ditutup Lara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ada salah kata dan kurang jawaban. Kami tutup dengan para pesanti. Oke, oke. Kelompok paling terakhir kelompok Depra, silakan. Yang maju Dirga dan Depra. Ya. Bisa dijawab, Sir. Ya, silakan. Oh, swastiastu. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan dan penyebab dan cara mengatasi yang ada di LKPD yang diberikan tadi. Jadi permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu permasalahan pendudukan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu demografis yang berkaitan dengan visi atau kuantitatif dan non demografis yang lebih ke arah kualitatif. Permasalahan demografis meliputi jumlah penduduk yang tinggi atau overpopulation, yang kedua tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, yang ketiga persebaran penduduk tidak merata. Jadi yang kedua itu non demografis. Yang pertama tingkat kesehatan penduduk yang rendah, yang kedua pendidikan rendah, dan yang ketiga banyaknya jumlah penduduk yang miskin. Kemudian ada penyebab kepadatan penduduk. Yang pertama ada kelahiran. Ada 3 faktor. Yang pertama ada pernikahan dini. Yang kedua ada program KB. Kemudian ada kematian. Faktor-faktor penyebabnya itu kurangnya menjaga kesehatan dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kehidupan. Yang ketiga ada migrasi. Yang pertama kesehatan, yang kedua ada usia, pekerjaan. Kemudian ada urbanisasi yang cepat dari pedesaan ke perkotaan. Kemudian ada cara mengatasi. Yang pertama infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Yang kedua promosi perencanaan keluarga. Yang ketiga peningkatan akses ke pendidikan berkualitas. Dan yang terakhir pembangunan ekonomi untuk menciptakan peluang kerja di berbagai wilayah agar meratakan pertumbuhan penduduk dan mengurangi tekanan pada daerah yang padat penduduk. Oke, good. Ada yang mau nanya? Ya, satu orang. Siapa dulu nih? Oh, betul ya. Silakan. Betul. Bagaimana perubahan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan Indonesia dalam 2 dekade terakhir? Dalam 2 dekade terakhir. Jawabannya pada awal tahun 2022 umumnya kepadatan penduduk di wilayah perkotaan Indonesia cenderung meningkat karena migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan dan laju pertumbuhan pendudukan yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan lingkungan kota-kota besar. Upaya untuk mengelola pertumbuhan ini seringkali menjadi fokus pemerintah dalam merencanakan pembangunan kota yang berkelanjutan. Oke, bisa diterima Mata? Oke, good. Beri tepuk tangan untuk nomor ini. Silakan, tutup. Ya, semua kelompok sudah maju ya. Itu sudah mendapatkan hasil yang paling terbaik. Ya, itu ada masalahnya sudah, permasalahannya sudah didapat, penyebabnya sudah didapat, dan solusinya sudah didapat. Oke, Bapak.
ingin bertanya ke kalian. Dari penjelasan keempat-keempat tersebut, siapa yang bisa menyimpulkan masalah, penyebab dan solusi untuk dinamika kependidikan dari LKPD tersebut? Siapa yang mau merangkum atau memberi rangkuman? Siapa? Oke, Novita. Selain Novita ada? Oke, Ardi. Ya, Novita dulu ya. Silakan Novita. Berdiri. Di sana aja. Jadi dari kesimpulan materi tadi dan presentasi tadi, saya menyimpulkan adalah perubahan penduduk di Indonesia sangatlah cepat, terutama dari jumlah kelahiran sehingga usia muda lebih banyak dibandingkan dengan usia lebih tua. Oke, good. Ardi. Saya berdiri. Izin Pak, jadi untuk selain kali ini pembahasannya itu masalah solusi dan penyebabnya. Jadi permasalahan ada di Indonesia itu adalah pemerataan jumlah penduduk yang tidak merata. Khususnya tadi Bapak sudah bilang jika di Pulau Jawa adalah lebih dari 60% total jumlah penduduk Indonesia itu tinggal di sana Pak dan menetap dan bekerja di sana. Tentunya ini berbeda dengan pulau-pulau lainnya dan ini juga berbeda dengan fasilitas yang didapat dari Pulau Jawa dan pulau lainnya. Dan ini juga bisa keterkaitan dari suatu pulau karena di Pulau Jawa itu kan kita mengetahui bahwa di sana adalah pusat industri, pusat ekonomi, pusat perkebunan dan pusat pertanian. Dan juga dari solusi itu di Indonesia juga udah ada program yaitu transmigrasi yang semuanya ditanggung atau dari pegawai ASN atau pegawai PNS itu dipindahkan ke luar atau ke tempat penduduk lokal yang tidak padat dan juga ini bisa menyamaratakan dari jumlah Indonesia di pulau-pulau tersebut di Indonesia. Terima kasih Pak. Oke, good. Ya, silakan dulu beri tepuk tangan Novita sama. Intinya masalah-masalah yang terjadi terhadap dinamika kependudukan itu bisa dilihat kelompoknya Dirga itu sangat bagus pemaparannya itu ada demografi dan demografi. Kalau demografi itu dilihat dari kuantitasnya itu masalah utamanya adalah banyaknya penduduk Indonesia. Ya. Kalau non demografi itu bisa dilihat dari kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi masalahnya. Ya. Penyebabnya itu sudah pasti kalau urbanisasi untuk demografi itu pertumbuhan penduduk karena kelahiran dan sedikitnya kematian kayak gitu. Kalau non demografi itu sudah non demografi seperti urbanisasi, pendidikan, pekerjaan. Kalau pekerjaan biasanya yang menyebabkan kepadatan pendudukan orang desa pindah ke kota. Ya, tidak ada mau kerja di desa, pindah ke kota. Ya, untuk solusinya banyak sekali. Itu ada program pemerintah, ya, itu ada transmigrasi, urbanisasi itu. Ya, good. Seperti itu penjelasan dan pemaparan pembelajaran hari ini. Oke, ada yang bertanya tentang materi yang ini tentang dinamika pendidikan? Tidak ada? Oke. Untuk anak-anak silakan duduk dengan kelompoknya. Untuk LKPD-nya silakan kumpul di bawah. Beserta hasilnya. Nanti itu Bapak tahan di layar kelompoknya. Ya. Ini kelompoknya 2. Ini kelompoknya 3. Kelompok 1. Kelompoknya Reva. Oke, ya. Oke. Sekarang silakan duduk dengan tempat duduknya masing-masing. Tempat duduk semula, silakan. Oke. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak, pembelajaran selanjutnya silakan rangkum materinya nanti di rumah tentang dinamika kependidikan. Ya, selanjutnya Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi. Ya, silakan keluarkan gadget kalian. Nanti untuk soal hari ini Bapak akan gunakan aplikasi Quizzes. Itu waktunya ada 10 soal. Nanti kalian satu soal itu waktunya adalah 1 menit. Ya, itu sebagai bahan evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, oke. Bapak setting dulu ya. Silakan kalian buka dulu. Oke, itu ininya apa Bapak share via WA saja?
Oke, tunggu ya. Oke, itu ya silakan join dengan koordinat seperti itu. Gimana udah? Itu silakan join, isi nama lengkap kalian ya. Sudah? Silakan join dengan nama lengkap kalian. Baru kalau kita satu orang, Aldi, Super Mariana, satu orang, ini jumlahnya 21 orang ya. Ada yang belum? 17 18 lagi 3 orang belum? 19 tapi satu orang? Iya. Oke, silakan ditunggu ya. 21 orang Reva ya, terakhir Reva. Oke, Bapak mulai. Waktu kalian itu adalah 10 menit 5 menit ya, silakan Bapak mulai.
Oke, Bapak dari sini ya. Semangat aditya. Lagi ya. Nah, yang kedua itu adalah Depram. Ya. Itu. Yang ketiga itu adalah Dirga. Ya. Itu dengan dan beberapa soal dia paling benar nilainya 90, 80, 80. Ya. Oke, good. Itu yang keempat itu adalah G ya. Ya. Itu untuk evaluasi hari ini ya. Nanti sebagai bahan penilaian Bapak untuk pembelajaran hari ini. Ya. Oke. Juga untuk hari itu, untuk hari ini ya, untuk minggu depan itu akan kita lanjut ke materi perhitungan numerisasi dari sensus penduduk dan sumber data kependudukan ya. Siapkan diri kalian, kita bertemu di Senin minggu depan ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukup. Untuk kelas bisa ditutup karena kita mulai dengan doa tapi kita tutup dengan doa ya. Silakan untuk kelas ditutup dengan doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekian untuk pelajaran Bapak hari ini ya. Silakan ditutup dengan para pesan. Pada asalnya Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Ya, Bapak permisi ya. Iya, sih.